Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia Silvi Umihani, pendidikan biologi rombel 2. Kali ini saya akan menyajikan mikroteaching, mata kuliah etnopedagogi. Nah, di dalam mikroteaching ini saya mengambil kelas online melalui Google Meet. Di sini, di dalam kelas online-nya itu saya mengarahkan teman-teman untuk observasi lingkungan sekitar. Jadi, teman-teman diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumah, kemudian mencari contoh masing-masing divisi dari kingdom plantae yang telah saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu menuangkan dalam bentuk laporan. Nah, laporan tadi akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Silahkan dilihat. Terima kasih. Oke, sudah pada masuk ke dalam Meet semua ya ini ya. Oke, seluruh siswa sudah masuk ya ini ya. Kita mulai saja. Sudah siap semua kan? Kalau misalnya sudah, langsung saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang tumbuhan. Tapi sebelum dimulai, saya absen dulu ya. Mbak Dahlia hadir? Oke, hadir. Mas Kuswanto? Oke. Mas Rizal? Mas Rizal ada? Ada? Oke, ada. Kemudian Mbak Fatimah? Mbak Fatimah kok nggak ada? Nggak ada ya, nggak masuk ya? Kemana nih Mbak Fatimah nih? Sakit. Oh, sakit. Apa ya? Sakit apa kira-kira yang tahu? Flu ya? Oh alah, ya Allah, semoga diberikan kesembuhan ya. Ketika ibu kecil dulu, ketika flu, sering banget disuruh minum jeruk purut sama kicap. Nah, itu lumayan tuh untuk mengurangi flu, batuk ya. Nah, selain juga jeruk purut tadi yang bisa dimanfaatkan untuk obat, di sekitar kalian juga banyak kan tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti taman sukulen untuk hiasan dan juga tanaman cahaya-cahayaan yang banyak sekali manfaatnya. Yaitu kekayaan tumbuhan itu sangat banyak. Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang tumbuhan, yaitu macam-macamnya, pemanfaatannya, dan lain-lain. Sehingga kita bisa mengetahui dengan lebih jelas nih, kira-kira tumbuhan yang sangat beragam ini jenisnya ada apa aja sih gitu. Selain itu juga ada manfaatnya untuk apa aja sih. Langsung aja kita masuk ke materi ya. Tentang tumbuhan, saya share screen dulu. Oke, tumbuhan. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini yaitu yang pertama mengidentifikasi, membedakan dan mengkomunikasikan ciri-ciri dari divisi dunia tumbuhan. Nah, divisi dunia tumbuhan ini ada 3. Yang paling besar, yang pertama adalah pete, ridopita, spermatopita, dan juga ada bryopita. Nanti tak jelasin. Kemudian memberi contoh anggota tiap divisi. Nah, contohnya apa aja? Terus mengidentifikasikan cara perkembangbiakan, mengenal tiap anggota divisi dalam dunia tumbuhan, mengidentifikasi perannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yaitu yang pertama tadi saya sebutkan divisi dalam tumbuhan ada 3. Yang pertama bryophyta. Bryophyta ini adalah jenis lumut-lumutan. Pasti kalian tahu nih. Ini sering menjumpai kan di dalam lingkungan sekitar. Kalau di dekat air gitu atau di tempat yang basah ada yang namanya lumut. Ini bryophyta. Ini ada ciri-cirinya yaitu penyusun tubuhnya penyusun tubuhnya itu memiliki dinding sel. Nah, dia itu seperti tumbuhan, tetapi dia tidak sempurna. Dia berkembang biak dengan spora. Ini skema metagenesisnya, kalian baca sendiri aja. Terus ini ada klasifikasi lumut. Nah, lumut itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah lumut hati, bentuknya seperti daun itu. Kemudian lumut hati itu bentuknya kayak gini, love. Kemudian lumut daun bentuknya panjang-panjang kayak daun. Dan yang terakhir ada lumut tanduk. Di sekitar kalian pasti banyak yang sering ya. Kalau lumut hati ini biasanya di ini tembok-tembok. Kemudian siklus hidupnya kalian baca sendiri aja ya. Kemudian penahanannya yang pertama, itu pembalut nih bagi cewek-cewek yang sering pakai pembalut. Pembalut atau pengganti kapas ini juga ada yang berasal dari lumut nih, baru tahu kan? Kemudian menyerap air dan melembabkan tanah. Bisa juga digunakan sebagai hiasan tuh kayak di meja tadi di bawahnya lumut-lumut bagus juga ternyata ya.
Kemudian tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini tumbuhannya ini sudah seperti tumbuhan pada umumnya. Yang membedakan tadi yang untuk lumut itu kan tidak bisa, sulit membedakan antara akar, batang, dan daun. Nah, kalau tumbuhan paku ini sudah bisa dibedakan. Mungkin hanya saja belum sempurna antara akar, batang, dan daunnya. Ciri-cirinya itu bisa dibaca sendiri. Kemudian tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini juga berkembang biak melalui spora. Kita lanjut klasifikasi tumbuhan paku. Ada Psilotopita, Pteridopita, Sphenoipita, dan juga Lycopita. Kemudian peranannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama karangan bunga sebagai sayuran. Sebagai sayuran nih. Juga bisa sebagai tanaman hias. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji itu sering banget udah kita temui tumbuhan biji-bijian kayak tumbuhan mangga dan lain-lain gitu. Tumbuhan biji ini dibagi menjadi dua, yaitu Angiosperma dan juga Gymnosperma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena jaringan. Jadi tadi video Ibu terjeda, Google Meet kita terjeda, maka sebagai gantinya Ibu membuat video ini untuk kalian simak dan kalian pelajari dengan baik ya, simak dari awal sampai akhir, karena nanti kita akan melakukan kegiatan yang sangat luar biasa. Kita lanjut dulu nih. Untuk tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi dua, yaitu ada Gymnospermae dan juga Angiospermae. Gymnospermae, gym itu kan mingkem, tapi sebaliknya dibalik gym itu tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya apa nih? Tumbuhan berbiji terbuka. Ayo berikan satu contoh, kira-kira apa? Tumbuhan berbiji terbuka ini contohnya adalah melinjo. Nah, sedangkan tumbuhan berbiji tertutup contohnya adalah mangga. Ini tertutup buah ya, daging buah. Kita masuk ke ciri-cirinya aja. Tumbuhan berbiji, cirinya ini biji dihasilkan oleh bunga atau runjung. Sperma menuju sel telur melalui tabung serbuk sari, dan juga dia memiliki klorofil. Lanjut tumbuhan berbiji terbuka nih, tadi Gymnospermae. Itu cirinya meliputi tumbuhan yang berupa semak-semak atau pohon, merupakan akar tunggang, dia memiliki akar tunggang, daunnya kaku, sempit, jarang, bunga yang sesungguhnya belum ada. Bakal biji terdapat pada badan mirip makroskopil. Contohnya pinus juga terbuka tuh. Serbuk sari terdapat pada badan, sehingga tumbuhan biji disejajarkan dengan paku atau heterospora. Nah, ini untuk lebih jelasnya untuk contoh tumbuhan dari berbiji terbuka. Nah, ini untuk lebih jelasnya dari contoh tumbuhan berbiji terbuka. Pinus, Pakis haji, Aurasia. Kemudian lanjut selanjutnya tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini udah memiliki bunga yang sungguhnya. Terus daunnya biasanya pipih, lebar, atau susunannya menjari. Kemudian bakal biji atau biji tidak tampak, tertutupi oleh daging buah. Nah, ini ada perbedaannya nih, supaya lebih mudahnya. Pembandingnya ada akarnya. Untuk dikotil itu akar tunggang, sedangkan monokotil itu akar serabut. Kemudian dikotil ini memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak. Untuk daun, susunan tulang daunnya menyirip atau menjadi biasanya. Kemudian untuk monokotil, susunan tulang daunnya sejajar atau enggak melengkung. Kemudian untuk bunga, kalau dikotil 3, 4, 5 atau kelipatannya, sedangkan monokotil 3 atau kelipatannya. Untuk biji, dikotil itu saat berkecambah membelah menjadi dua bagian, sedangkan monokotil tidak membelah. Kemudian untuk ujung akar lembaga, untuk dikotil tidak mempunyai sarung pelindung, sedangkan monokotil mempunyai sarung pelindung. Untuk ujung pucuk, untuk dikotil tidak mempunyai sarung pelindung, sedangkan monokotil mempunyai sarung pelindung, yaitu koleoptil. Nah, itu perbedaan antara dikotil dan monokotil. Sudah semuanya saya jelaskan, Bryophyta, Pteridopita, dan Spermatopita, dan juga Bryophyta.
Oke, itu adalah perbedaan antara dikotil dan juga monokotil. Dan juga sudah saya jelaskan semuanya antara 3 jenis divisi pada tumbuhan. Yang pertama adalah tadi Bryophyta, Spermatophyta, dan Pteridophyta. Nah, ini ada tugas nih untuk teman-teman. Silahkan teman-teman di sini mencari. Nah, ini ada tugas nih buat teman-teman. Tugasnya yaitu jalan-jalan di sekitar rumah. Asik kan? Silahkan teman-teman, kalian amati tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, itu di depan rumah, di taman rumah, atau dimanapun. Kalau sebenarnya di sekitar rumah nggak ada tanaman, bisa kalian cari di taman terdekat. Nah, karena ini kita adalah pembelajaran etnopedagogi, jadinya kita itu berbasis kearifan lokal. Jadi di sini kalian bersenang-senang apa yang ada di lingkungan kalian kita pelajari. Tugas kalian adalah mencari contoh masing-masing 3 divisi tumbuhan yang telah saya jelaskan tadi. Dicari contohnya, kemudian dianalisis jenisnya apa, kemudian dianalisis juga namanya apa, kemudian manfaatnya juga. Kalian lihat deh itu buku petunjuk observasi yang telah Ibu beri. Nah, di situ udah tersedia kolomnya, tinggal kalian isi aja ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tugasnya itu memaparkan apa yang sudah kalian observasi di lingkungan sekitar. Itu ya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di WhatsApp group. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai macam-macam divisi pada tumbuhan, Bryophyta, Spermatophyta, dan juga Pteridophyta. Tugas kalian sekarang adalah bermain ya. Kalian bisa berjalan-jalan di sekitar rumah kalian. Tugasnya mencari tanaman, ciri-ciri dari yang sudah motornya. Oke, ini Ibu jelaskan sedikit tentang laporan pengamatan studi lapangan kalian. Nama, nomor absen. Nah, ini tujuannya siswa dapat mengelompokkan tumbuhan ke dalam kelas Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Kemudian siswa dapat menganalisis ciri morfologi dari tumbuhan tersebut. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis pemanfaatan tumbuhan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada lembar observasi, ini Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta. Nah, tugas kalian adalah mengisi bagian-bagian ini. Diisi dengan tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kalian cari kira-kira ada nggak sih contoh Bryophyta, Spermatophyta, dan Pteridophyta di sekitar rumah kalian, ya. Sini ada nama ilmiah, nama lokal, nama lokalnya apa ini? Terus nama ilmiah, misalnya bunga sepatu. Nama lokalnya bunga sepatu, nama ilmiahnya Hibiscus rosa sinensis mungkin. Terus kalian ciri morfologinya apa, kalian amati daunnya, bunga, batangnya gitu. Terus kemudian ada pemanfaatan tumbuhan tersebut apa, itu ya. Tuh masing-masing cari satu contoh saja. Sudah jelas? Kalau sudah, demikian video dari Ibu. Terima kasih atas partisipasinya kalian untuk mendengarkan video Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Ini closing saya. Apabila masih banyak salah, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.